Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam memenuhi tugas proyek mata kuliah filsafat ilmu. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita harapkan syafaat beliau, semoga kita mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami dari kelompok 6 akan memenuhi tugas proyek mata kuliah filsafat ilmu. Adapun kenalan diri saya yaitu Muhammad Wafi Sregar dengan NIM 0307222070 dari Manajemen Pendidikan Islam 2. Perkenalkan, nama saya Lili Raflika, NIM 0307222078 dari MPI 2. Perkenalkan, nama saya Sari Andini dengan NIM 0307222065 dari Manajemen Pendidikan Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu ontologi. Ontologi merupakan salah satu bagian terpenting dalam kajian kefilsafatan, di mana dalam membahas dan mengkaji segala sesuatu harus ditemukan atau dipahami terlebih dahulu ontologi sesuatu tersebut. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada saudara Wafi, apa saja aliran yang ada dalam kajian ontologi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lili. Adapun beberapa aliran dalam bidang ontologi. Yang pertama, monisme. Monisme adalah konsep metafisika dan teologi bahwa hanya ada satu substansi dalam alam. Yang kedua, dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dan yang ketiga, materialisme adalah paham atau filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Yang keempat adalah idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang memandang yang mental dan ideasional sebagai kunci ke hakikat realitas. Dan yang terakhir, agnostisisme merupakan pandangan bahwa ada atau tidak adanya Tuhan atau hal-hal supranatural adalah suatu yang tidak diketahui atau yang tidak dapat diketahui. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada saudari Sari. Yang pertanyaannya adalah, apa yang menjadi objek ontologi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Wapi. Ontologi merupakan ilmu yang membicarakan hakikat filsafat, yang mana pada intinya menggali makna filsafat yang sebenarnya. Objek kajian ontologi mencakup logika, metafisika, kosmologi, teologi, antropologi, etika, estetika, filsafat pendidikan, dan filsafat hukum. Baiklah, saya akan bertanya kepada saudari Lili. Sejarah perkembangan ontologi. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sari. Istilah ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Giordanius pada tahun 1936 Masehi untuk menamai hakikat yang ada bersifat metafisis. Jadi kajian metafisis ini dibagi menjadi dua, yaitu metafisis umum dan juga metafisis khusus. Selanjutnya saya akan bertanya kepada saudara Wafi, apa yang dimaksud dengan ontologi dan tolong diberikan contohnya. Baik, saya akan menjawab kembali. Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu kewujudan tertentu. Membahas tentang yang ada, yang universal dan menampilkan pemikiran semesta universal.
Contoh, misalnya ontologi rumah. Di zaman sekarang begitu banyak model dan bentuk dari rumah. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudari Sari. Yang pertanyaannya adalah, apa sih manfaat dari mempelajari ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wapi. Jika ontologi mempelajari hakikat keberadaan sesuatu yang ingin diketahui, maka epistemologi mempelajari bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tentang hal yang ingin diketahui tersebut, dan kemudian aksiologi akan menjelaskan tentang manfaat dan pengetahuan yang diperoleh tersebut. Baiklah, saya akan bertanya kepada Saudari Lili, mengapa kita harus memahami ontologi? Saya akan menjawab pertanyaannya, mengapa kita harus memahami ontologi? Dalam kajian filsafat ilmu, sebuah pengetahuan dilandasi oleh 3 hal. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat sebuah pengetahuan yang bersifat realistis. Yang kedua epistemologi. Studi ini mempelajari tentang ilmu, pengetahuan-pengetahuan, bagaimana kita mengetahui benda-benda atau objek-objek pengetahuan yang akan dikaji ke depannya. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah bidang yang mengkaji nilai-nilai dari objek yang hendak dipelajari. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudara Wafi, apa peran ontologi dalam ilmu pengetahuan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Lili. Apa saja peran dalam ontologi dalam ilmu pengetahuan? Dalam pembahasannya, ontologi fokus pada hakikat dari suatu ilmu pengetahuan. Ontologi mencoba membuktikan dan menelaah bahwa suatu ilmu pengetahuan tersebut benar dan dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, epistemologi. Dalam pembahasannya, fokus pada pentingnya cara atau metodologi ilmu pengetahuan tersebut. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Saudari Sari. Yang pertanyaannya adalah, kenapa penting mempelajari ontologi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Wapi. Kenapa penting mempelajari ontologi? Adapun manfaat mempelajari filsafat ontologi adalah membantu, mengembangkan, dan mengkritis sebagai bangunan sistem pemikiran yang ada, membantu menyelesaikan masalah, relasi, dan mengeksplorasi secara mendalam pada masalah tersebut. Baiklah, saya akan bertanya kepada Saudari Lili, apa yang menjadi objek ontologi? Saya akan menjawab, ontologi merupakan ilmu yang membicarakan hakikat filsafat, yang mana pada intinya menggali makna filsafat yang sebenarnya. Objek kajian ontologi mencakup logika, metafisika, kosmologi, teologi, antropologi, estetika, etika, filsafat pendidikan, dan filsafat hukum. Pertanyaan selanjutnya untuk Saudara Wafi, bagaimana hubungan ontologi dengan pendidikan anak usia dini? Baik, saya akan menjawab. Ontologi merupakan filsafat yang mengkaji tentang segala yang ada, yang telah diketahui. Dalam dunia pendidikan anak usia dini, ontologi ilmu mengkaji berbagai objek yang ada tentang pendidikan anak usia dini, seperti karakteristik anak usia dini, tahap perkembangan anak, dan kurikulum anak usia dini. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudari Sari. Pertanyaannya, apa saja contoh ontologi dalam bidang pendidikan? Contoh ontologi dalam bidang pendidikan yaitu visi misi lembaga pendidikan atau sekolah. Di dalam lembaga pendidikan atau sekolah, visi misi merupakan komponen yang harus ada, karena visi misi merupakan perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan atau hasil. Pertanyaan selanjutnya untuk Saudara Wafi, apa saja metode-metode yang digunakan dalam kajian ontologi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Lili. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam ontologi, yaitu metode vector space model, metode Naive Bayes, dan web semantik. Beberapa penelitian menggunakan protege sebagai tools untuk membangun model domain dan aplikasi berbasis pengetahuan dengan ontologi. Baik, saya akan bertanya kepada Saudari Sari. Yang pertanyaannya, apakah sebenarnya proses ontologi itu dapat menunjukkan tentang kebenaran suatu hal atau perkara? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Wapi.
Ontologi tidak harus menunjukkan kebenaran, justru kebenaran itulah yang menguji ontologi, pemikiran orang dahulu, apakah bisa selaras dengan hukum Tuhan. Adapun kesimpulan dari diskusi kami, ontologi merupakan suatu teori tentang makna dari suatu objek, properti, dan suatu sesuatu yang ada. Pembahasan ontologi terkait dengan pembahasan mengenai metafisika, dikarenakan ontologi membahas hakikat yang ada, sedangkan metafisika menjawab pertanyaan apakah hakikat kenyataan ini sebenar-benarnya. Demikianlah diskusi yang bisa kami ungkapkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.